terpidana ini dinyatakan terbukti bersalah, dijatuhi pidana selama 2 tahun 6 bulan. Namun ternyata terpidana ini banding dan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dijatuhi putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana atau konslah res verbotik atau lepas dari segala tuntutan. Atas dasar putusan Pengadilan Tinggi tadi, maka jaksa melakukan upaya hukum kasasi dan tadi sudah saya bacakan. Kasasinya diterima oleh Mahkamah Agung sehingga terpidana dijatuhi pidana selama 3 tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi yang bersangkutan tidak kooperatif sehingga jaksa eksekutor mencari yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai DPO, dan alhamdulillah tadi malam berhasil ditangkap di salah satu apartemen di daerah Permata Hijau. Jadi teman-teman sekalian, kasus posisi perkara ini adalah yang bersangkutan adalah Direktur Utama di PT Media Internasional yang bergerak di bidang usaha pembuatan program khusus tentang Indonesia bagi rumah produksi maupun televisi. Nah, ketika menjalankan usahanya tersebut, yang bersangkutan berusaha mempengaruhi seseorang, yaitu saksi, yang dalam hal ini adalah saksi korban, atas nama Haryani Prem Rahman, dengan menjanjikan keuntungan apabila yang bersangkutan melakukan investasi di perusahaan terpidana. Janji keuntungan yang diberikan adalah 25%. Kemudian tergerak hatinya si saksi korban ini karena iming-imingan yang pertama adalah keuntungannya 25%, yang kedua perusahaan ini dikatakan sudah untung, sehingga tertarik untuk menanamkan modalnya sebesar 1 juta US dollar. Namun tentu korban ingin mengetahui tentang perusahaan itu, ingin tahu tentang apa usaha perusahaan itu. Lagi-lagi terpidana menjanjikan boleh melihat prospek terhadap perusahaan itu dengan syarat harus menyetorkan dulu separuh dari investasi itu, sehingga sudah menyetorkan sebesar 500.000 US dollar. Namun ternyata apa yang dijanjikan, apa yang diceritakan oleh terpidana ternyata tidak benar, dan ternyata perusahaan itu tidak mengalami untung, tetapi justru di perusahaan itu mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, saksi korban merasa tertipu, kemudian perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan tadi sudah saya sampaikan di tingkat pertama dijatuhi pidana, dinyatakan terbukti bersalah, kemudian tingkat banding setelah terlepas dari segala tuntutan, kemudian di tingkat kasasi pada yang bersangkutan dijatuhi pidana selama 3 tahun. Kemudian tentu pada hari ini juga jaksa eksekutor akan melaksanakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut yang rencananya akan dilaksanakan di rumah tahanan negara atau di lembaga pemasyarakatan Salemba. Karena dalam situasi pandemi, sehingga protokol kesehatan masih akan kami lakukan, dan mudah-mudahan hari ini juga segera jaksa eksekutor akan melaksanakan eksekusinya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari kawan-kawan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.
Pak Kapus bisa minta alamat lengkap dari terpidana ini. Kemudian jam berapa tadi malam diambil ya? Itu ya sebentar. Lagi. Itu warga negara Indonesia apa WNA? Terus perkaranya pada tahun berapa? Satu lagi deh. Saya mau tanya Pak, dari ribuan yang telah ditangkap oleh kejaksaan, apakah kejaksaan juga akan melakukan pidana terhadap yang diduga orang menyembunyikan, melarikan, seperti itu Pak, yang membantu menyembunyikan, karena seperti ini belum ada ya Pak, dari pihak-pihak yang melindungi para terpidana ataupun orang terpidana. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi mengenai di mana ditangkapnya, jam berapa. Saya ulangi bahwa yang bersangkutan tadi malam ditangkap di tempat tinggalnya di apartemen di daerah Permata Hijau sekitar jam 00.40. Tim berhasil mendeteksi keberadaan yang bersangkutan dan malam hari itu juga yang bersangkutan diamankan. Yang kedua, pertanyaan adalah dari sekian yang ditangkap, apakah ada pihak-pihak yang berupaya untuk menghalang-halangi atau menyembunyikan dan lain sebagainya. Untuk sampai dengan saat ini, sementara ini tim belum menemukan keadaan yang demikian. Tetapi ketika proses dilakukan penangkapan itu adalah hal yang biasa, dalam arti yang pertama tentu ada beberapa kejadian yang barangkali memerlukan tindakan-tindakan yang tegas, dalam artian tidak memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk beralasan. Sebagai contoh, kejadian-kejadian di tempat lain ada sedikit hal yang biasa, mungkin istrinya meronta, minta supaya jangan dieksekusi dan lain sebagainya. Itu adalah kejadian-kejadian yang biasa setiap kali tim kami melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana yang dalam status buronan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah yang bersangkutan warga negara Indonesia atau warga negara asing? Perlu kami sampaikan, tercatat di dalam dokumen kami bahwa yang bersangkutan adalah warga negara asing, yaitu warga negara Amerika Serikat. Tentunya eksekutor nanti akan melakukan prosedur bagaimana terhadap eksekusi terpidana yang mempunyai kewarganegaraan asing. Tentu kami nanti akan memberitahukan kepada kedutaan besar negara tersebut. Untuk lengkapnya nanti supaya teman-teman juga memberitakan, mencatat, tidak keliru, mungkin nanti saya bagikan supaya lebih mudah untuk membuat berita. Ada lagi? Silakan berita satu. Oh ya, perkaranya adalah 2017 yang berproses diputus di tahun 2018. Jadi dakwaan dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2017. Sementara perkara itu bermula kapan? Dari dakwaan itu tergambar kira-kira sekitar bulan September 2014. Terpidana mulai menawarkan
bekerja sama dengan saksi korban. Berproseslah 2014 itu, kemudian korban merasa tertipu, dilaporkan dan disidangkan di 2017. Saya kira itu. Berita satu silakan. Dari 2 minggu ini Pak, dia udah meraup keuntungan berapa Pak? Dan yang satu perusahaan itu dirugikan berapa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa korban sudah menyerahkan uang sebesar 500.000 US dollar di tahun 2014. Nah, dengan janji 25% keuntungan. Tetapi dalam waktu 30 hari janjinya si terpidana dengan syarat korban harus menyerahkan 1 juta US dollar. Tetapi sebelum menyerahkan 1 juta US dollar tadi, si korban sudah merasa ini nggak benar ini. Dicek, diaudit, ternyata perusahaan itu tidak untung. Justru mengalami kerugian, kalau tidak salah, sekitar 22 miliar berdasarkan hasil audit dari auditor independen. Oleh karena itu, saksi merasa dirinya tertipu senilai 500.000 US dollar. Ada lagi? Ya. Meskipun ini tidak menghalangi eksekusi, tetapi apakah ada PK dari pihak terpidana? Itu pertama. Kedua, mengingat ini warga negara Amerika Serikat seperti Bapak katakan tadi, apakah kalau ada permintaan dari pemerintah Amerika Serikat, Kejaksaan Agung akan bersedia untuk menyerahkan terpidana ke negara? Terima kasih. Ya, yang pertama tadi ditanyakan karena yang bersangkutan warga negara asing atau warga negara Amerika Serikat, apakah nanti apabila ada permintaan dari negara yang bersangkutan akan diserahkan? Sekali lagi, hukum di Indonesia menganut personalnya. Dia melakukan perbuatan apa, melanggar hukum Indonesia, maka dia diadili di Indonesia. Ketika pelaksanaan eksekusi, maka jaksa harus melaksanakan eksekusi itu, sehingga apabila nanti ada mekanisme lain, tentu mekanismenya adalah bilateral terhadap negara itu. Yang jelas, jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 761K garing PIT garing 2018 tanggal 4 Oktober 2018. Jadi pada intinya jaksa akan mengeksekusi yang bersangkutan dulu. Setelah itu tentu melalui mekanisme yang berbeda di dalam penanganan ekstradisi maupun perjanjian bilateral, dan kita juga pernah berpengalaman itu ada negara lain yang meminta terpidana itu untuk diminta ke negaranya, contoh Stephen Campbell yang di Bali. Ya, saya kira itu Pak. Ada lagi satu tadi terlupakan saya. Oh, PK. Betul, PK tidak menghalangi eksekusi. Dan yang bersangkutan sudah dalam waktu 2 tahun. Tadi kalau putusan di tahun 2018, sekarang tahun 2020, tentu sudah banyak waktu. Ternyata yang bersangkutan juga tidak menggunakan upaya hukum yang lain. Oleh karena itu kembali saya katakan, karena ini putusan sudah inkrah, maka jaksa melaksanakan eksekusi. Kalau terpidana menggunakan haknya, tentu dipersilakan saja. Saya kira itu Pak ya. Silakan dari media Indonesia. Tadi kan ada keputusan Mahkamah Agung yang tanggal 24 Mei 2018. Artinya sejak tanggal itu kan si terpidana ini buron.
pertanyaannya kesulitan dari pihak kejaksaan apa untuk menangkap pidana? Karena belakangan juga pidana kalau nggak salah juga ada acara di salah satu media sejak beberapa tahun lalu itu gimana? Ya, terima kasih. Saya ulangi ya, putusan Mahkamah Agung itu nomor 761K/B/2018 tanggal 4 Oktober 2018. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang berada di luar tahanan, tentu ada beberapa kesulitan-kesulitan yang dilakukan oleh tim eksekutor. Karena yang bersangkutan adalah warga negara asing, kami selalu berupaya untuk mencari yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami juga sudah memasukkan yang bersangkutan dalam daftar pencarian orang. Nah, kalau sudah dimasukkan di dalam DPO, tentu eksekutor tidak bekerja sendiri, bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain untuk melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan. Alamat yang dimiliki yang bersangkutan tentu akan dilacak oleh jaksa eksekutor, dan ternyata beberapa kali dilakukan pelacakan, keberadaan yang bersangkutan selalu berpindah-pindah. Tadi penanya menanyakan bahwa yang bersangkutan sering melakukan kegiatan entertain ya, di televisi gitu ya, atau di YouTube. Nah, kalau itu live, barangkali mudah untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Tetapi ketika itu rekaman atau taping, maka tentu akan sedikit kesulitan untuk melacak yang bersangkutan, dan itu sudah dilakukan oleh tim ketika mendapatkan informasi dari media sosial, tentu mencari keberadaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak ada tempat yang aman dan nyaman bagi buronan yang tentu akan selalu dilacak oleh tim tabur kami, dan akhirnya tadi malam kami berhasil mengamankan atau menangkap yang bersangkutan. Tentu teman-teman nanti kalau mendapatkan informasi proses terhadap penangkapan atau pengamanan terhadap yang bersangkutan, itulah ekses ataupun hal-hal yang lumrah dan tidak ada permasalahan hukum dalam hal pelaksanaan eksekusi. Karena apa? Apabila yang bersangkutan itu kooperatif, tentu tidak dilakukan pencarian, pengejaran, bahkan upaya-upaya sedikit, katakanlah upaya paksa untuk mendapatkan atau menemukan yang bersangkutan. Saya kira itu ya dari media Indonesia. Ada lagi? Cukup? Oke, untuk rilis terhadap penangkapan terpidana atas nama Dalton Ichiro Tanonaka, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalau Salah.